berikutnya kita akan menyaksikan situasi nonton bareng Quick Count pemirsa, tepatnya di MNC Hall atau di MCH Kebon Siri Jakarta. Pemirsa, seperti apa situasi terkini? Kita langsung menuju lokasi pemirsa. Ini adalah masyarakat itu justru tambah bingung. Karena seringkali lebih banyak pilihan itu justru lebih bingung dibandingkan lebih sedikit pilihan. Nah, tantangan bagi kami sebagai caleg-caleg jadi ada effort yang harus lebih banyak kita berikan untuk bisa dikenal sama masyarakat. Karena apa tuh contohnya effortnya? Ya, kita belusukan, kita bikin kegiatan, kita aktif di sosmed misalkan seperti Cimehong. Jadi itu harus kita lakukan lebih lagi supaya kita bisa gimana cara pesan kita ini sampai di tengah noise yang begitu banyak. Baik, ini kan yang jadi persoalan karena begini. Sekarang ini kan karena bersamaan dan kemudian pilpresnya lebih seakan-akan menonjol dibanding pileknya begitu. Nah, gimana mengakalinya Mas Diska untuk supaya orang tuh bisa ya nggak pusing tahu bahwa saya harus pilihnya Mas Diska gitu. Nah, ini pertama karena saya sering turun. Saya dari sejak tahun 2023 waktu kemarin saya maju, saya udah hampir 11.000 orang yang saya salami. Jadi saya mengasih tahu edukasi ke mereka mengenai tentang politik dulu. Jadi politik itu apa dan fungsi dari golput itu sangat merugikan. Dan saya selalu turun pasti bawa data dari hasil 2019 sehingga mereka ada ketertarikan mereka tentang pemilu dulu, tentang politik, tentang cara memilihnya. Terus pertama, kedua saya kasih tahu juga strateginya bagaimana. Strategi di tujuan ibu DPR ini fungsinya sebagai apa? Saya bilang itu. Fungsinya itu adalah mengawasi anggaran yang uang-uang ibu itu dipegang, saya bilang itu. Sama kita semua kita kasih tahu dan kita berikan kepada masyarakat seperti apa tujuan-tujuan wilayah masing-masing. Jadi mereka ada tertarik di situ. Oh, jadi suara saya ini sangat berguna buat wilayah-wilayah. Nah, seperti itu. Jadi terus juga saya edukasi. Pertama, kedua juga saya kasih tahu juga program saya. Dan saya juga punya program unggulan yaitu namanya Kelurahan Berdikari. Jadi di mana kelurahan itu berpijak di kaki sendiri. Jadi saya menciptakan sebuah usaha. Jadi kalau saya menang diberi amanah gitu kan, selain basic saya pertahanan gitu kan, ada juga entrepreneur. Jadi saya kasih tahu saya memberdayakan anak-anak muda terutama Karang Taruna. Jadilah di situ mereka punya harapan hope yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi. Oh ya ini calon penerus kita gitu kan. Jadi mereka terdidik lah di situ. Jadi berita kayak gitu. Baik, mantap, itu keren banget itu. Ada apa tadi namanya? Berdikari. Kelurahan Berdikari. Kelurahan Berdikari ya. Jadi kan kebetulan saya di Dapil 8 ada 31 kelurahan. Membangun pebisnis muda yang baru. Terutama anak-anak Karang Taruna. Karena kita lihat banyak anak-anak Karang Taruna di wilayah kelurahan kita itu sangat belum diberdayakan sama. Jenis bisnisnya akan seperti apa? UKM begitu? UMKM gitu ya. Wah, itu cocok banget dengan Partai Perindo ya. Karena kita juga mengembangkan UMKM kan ya. Dan mendukung UMKM sepenuhnya. Itu luar biasa banget. Kembali ke Mas Michael ya. Mas, ini kan Anda pertama kalinya ya bersama kami di Partai Perindo ya. Baik. Seberapa Anda melihat bahwa Partai Perindo ini kemudian berpeluang untuk, bahkan bukan cuma berpeluang, tapi bisa benar-benar berkarya bagi Indonesia gitu. Dari sisi baik itu UMKM-nya ya, gerakan-gerakan buat di tengah-tengah anak muda juga, seperti yang juga Mas Diska ini juga jalani seperti itu. Seberapa besar peluangnya kita bisa betul-betul jadi apa ya istilahnya, sesuatu buat Indonesia lah, benar-benar jadi memberi dampak begitu. Ya, kalau saya lihat Perindo ini punya pesan yang straight to the point gitu ya, direct, dia langsung gitu. Yaitu kita sangat peduli urusan ekonomi kerakyatan, UMKM. Dan kenapa kita pendekatannya UMKM seperti gerobak? Karena kita yakin yang dibutuhkan masyarakat itu adalah bagaimana bisa mandiri secara ekonomi, punya pekerjaan, punya usaha. Jadi pendekatan utama dari Perindo bukan sekedar bantuan-bantuan pemerintah, tapi kita bisa mendorong mereka supaya ada kemandirian. Makanya tadi seperti Bro Diska sampaikan, ada usul seperti Kelurahan Berdikari. Itu yang kita mau dorong. Kalau masyarakat dapat bantuan sembako, 1 minggu 2 minggu udah habis. Kemudian tunggu bulan depan dapat lagi. Tapi kalau kita bisa ubah supaya masyarakat punya kemandirian ekonomi, dia nggak bergantung sama bantuan. Kalau ada dengan visi misinya Michael ya, Partai Perindo produktif. Nah itu dia. Jadi kita mengarahnya ke produktivitas ekonomi. Dan itu pesan yang saya rasa mengena ke masyarakat. Dan memang kita sebagai partai baru itu yang kita tawarkan. Dan yang kita butuhkan dari Perindo kepada masyarakat, kita harapkan adalah tolong beri kami kesempatan supaya kita bisa buktikan kita akan membawa program-program yang akan membantu perekonomian masyarakat. Nah itu yang saya lihat kelebihan Perindo dibandingkan partai lain. Wow, tepuk tangan dong. Dan ternyata Partai Perindo ini tidak hanya sekedar ngomong kasih janji aja ya, tapi memang sudah dikerjakan dari sejak beberapa tahun, dari sejak bahkan Perindo itu berdiri. Salah satunya dengan gerobak Perindo ini yang sangat fenomenal, sangat terkenal sekali ya. Ya, nah kalau Dian sendiri, nah ini kan dia juga salah seorang yang ini ya, yang juga caleg ya.
Tapi juga caleg kan, Caleg dapil juga, 2 kan. Iya, Nah, dari Dian, 2019 malah. 19. 2019 Oh, kan 2019 juga kan. juga, iya. Nah, Dian, sejauh ini gimana Dian melihat respon di dapil Anda tentang Partai Perindo? Cukup ikonik ya, karena kan Partai Perindo itu tadi gerobaknya. Mereka itu inget banget gitu. Jadi udah top of mind-nya mereka. Oh, dari Partai Perindo ya Mbak Iya, Dian ya, iya. gerobak ya. Langsung gitu. Pak Hari ya langsung gitu. Ya. Tahu, jadi udah, langsung ke situ. Dan yang suka ditanya Cimehong juga gitu. Gitu. Saya temennya Cimehong, kalau saya langsung gitu. Iya, saya temennya Cimehong. Trendingnya gitu ya. Mestinya sering foto bareng Trending ya Cimehong ya, sorry ya. Apa dong? Gitu. Tadi kita Oke. ngomongin soal perekonomian juga nih, nyambung Ya. nih dari Michael tadi, dari Diska juga. Cimehong, kalau dari dapilnya Cimehong sering nggak tuh ibu-ibu atau mungkin anak mudanya, Cimehong ajarin dong cara jualan gitu, suka ditanyain nggak? Bukan cara jualan. Kalau cara jualan juga ya itu keunikan masing-masing ya. Mereka Biasanya gimana kalau tuh saya mereka minta janjinya apa? Nanti ini minta diajarin seperti yang Bika Ambon, terus mungkin apa aja, ikan asin. Oh, malah bikin Nanti bisa masak. buat program pelatihan Kebetulan buat saya mama kan di ketua sana. UMKM di Kartini Perindo. Oh, wow. Tepuk tangan dong juga buat Kartini Nanti di Perindo. dapilnya insya Allah. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama jelang beberapa saat lagi nonton bareng Quick Count yang digelar di MCH MNC Tower pemirsa lantai 3 Kebon Siri Jakarta. Oke.